Bermadukan Jin, novel horor bagian ke-8, ditulis oleh Dewi SMD. Malam itu, Rahmah tak bisa tidur. Suara jangkrik di luar terdengar seperti bisikan yang tak berhenti memanggil. Sari dan Irama sudah tertidur di sampingnya, karena sejak Daryat pulang, ia meminta kedua anaknya untuk sementara tidur bersama Rahmah dan dirinya. Kamar itu mau akan jadikan gudang. Nanti kalau kita udah punya uang banyak, kita buat rumah yang bagus dan besar. Tapi Rahmah tak bisa memejamkan mata. Pikirannya gelisah. Jantungnya berdetak tak karuan. Kenapa hatiku gelisah? Ia menoleh ke arah luar, di mana Daryat sedang duduk di depan rumah. Lampu minyak kecil di dekatnya menyorot wajahnya yang menegang. Tatapan Daryat kosong. Tapi di balik kosong itu, Rahmah bisa merasakan sesuatu seperti bara yang perlahan berubah jadi api. Kini, ia semakin sering terngiang ucapan-ucapan warga yang menghinanya. Ngapain Kang? Kok belum tidur? Suara Rahmah parau menembus kesunyian. Daryat tak langsung menjawab. Ia menatap langit gelap di atas desa. Akang lagi mikir. Rumah, tentang dunia ini, tentang manusia. Manusia? Rahmah menyandarkan tubuh di kusen pintu. Emangnya kenapa sama manusia? Daryat tertawa kecil. Lucu aja, dulu. Waktu kita susah. Nggak ada satupun yang peduli. Sekarang, begitu lihat kita pegang uang, mereka sepertinya makin menjadi menghina dan memfitnah kita. Tapi juga iri. Heran ya, apa manusia cuma bisa mengomentari hidup kita? Rahmah menghela napas panjang. Memang dunia kayak gitu, Kang. Tapi jangan sampai dunia bikin kita berubah. Daryat berdiri, menatap Rahmah dengan sorot mata tajam tapi penuh keyakinan. Akang gak berubah. Rahmah, Akang hanya sadar kalau selama ini kita hidup dalam aturan orang lain. Sekarang waktunya kita bikin aturan sendiri. Rahmah tidak menjawab lagi. Ia tahu kalau suaminya sedang gundah. Keesokan harinya, Sari kembali ke sekolah. Namun belum juga ada anak yang mau berteman dengannya. Walau Sari sudah berusaha ramah, tetapi semua anak seolah jijik melihat Sari. Sari duduk di pojok kelas, sendirian. Tidak ada anak yang mau mendekat. Bahkan ya guru pun tampak enggan menatapnya lama-lama. Saat jam pulang, Daryat datang menjemput. Tatapan para orang tua langsung mengarah kepadanya. Ada yang berbisik, ada yang menatap curiga. Namun Daryat tak peduli. Ia berjalan lurus ke arah anaknya, menunduk sedikit sambil berkata lembut. Ayo, nak, kita pulang. Di perjalanan, Sari berjalan pelan, menatap tanah. Ayah, ya, kenapa orang-orang tidak suka sama kita? Apa salah kita sama mereka? Sari tidak enak hati juga malu. Setiap hari, mereka mengabaikan bahkan berbisik mengejek. Tidak tahu apa penyebabnya. Hati Daryat mencelos. Sampai kapan orang-orang itu akan bisa menerima anak-anaknya? Dengar, Sari. Dunia ini kadang salah. Mereka benci bukan karena kamu salah, tapi karena kamu beda. Tapi kamu jangan sedih. Ayah tetap sayang. Bahkan kalau dunia ini mau musnah, ayah tetap pilih kamu. Sari tersenyum kecil dan memeluk ayahnya erat. Hatinya sedikit terobati oleh sikap Daryat. Namun saat mereka lewat di depan rumah kepala sekolah, seseorang memanggil dengan nada sinis. Wah, ini bapak yang katanya kaya mendadak itu. Ya, hati-hati, Pak. Kadang rezeki yang datang tiba-tiba, perginya juga tiba-tiba. Bawa anaknya jalan-jalan ke kuburan sekalian. Beberapa orang di sekitar tertawa. Daryat menoleh perlahan. Tatapannya dingin. Terkadang, yang bicara soal kuburan itu justru yang paling dulu ke sana. Ucapnya datar. Lalu melanjutkan langkah tanpa menengok lagi. Tawa mereka mendadak terhenti. Ada sesuatu di suara Daryat yang membuat bulu kuduk berdiri. Itu si Daryat. Tumben melawan. Apa dia sudah merasa paling kaya? Ya. Warga yang tidak suka melihat Daryat dan Rahmah maju semakin menjadi. Mereka cuma berharap agar Daryat dan keluarganya kembali jatuh. Malam berikutnya, hujan turun deras. Rahmah terbangun karena suara langkah dari dapur. Ia menatap sekeliling. Tapi Daryat tidak ada di tempat tidur. Dengan jantung berdebar, ia berjalan ke dapur, bermaksud mencari sang suami. Malam itu adalah malam Jumat, di mana Daryat harus bertemu dengan istri jinnya. Sejak siang tadi, Daryat diam-diam menyediakan semua sesaji untuk menyambut puri cantik yang semakin membuatnya mabuk kepayang menahan kerinduan. Namun sebelum ia menumpahkan hasratnya, Daryat kembali meminta sesuatu. Kali ini bukan kekayaan. Kakang tenang saja, semuanya beres, jawab sang putri cantik yang kini sudah berada di dalam dekapan hangatnya sang penakluk hati. Daryat, lelaki tampan yang sejak dulu memang selalu jadi rebutan para wanita. Cukup lama Daryat dan Putri Erem berlayar di dermaga cinta yang penuh dosa, terutama bagi Daryat.
Saat itu, dirinya benar-benar lupa dengan semuanya. Pelayanan Putri Erem sangat luar biasa. Rasa yang tidak didapatkan dari Rahmah. Hingga akhirnya, kedua insya benda alam itu terkulai lemas di atas tempat tidur yang hanya beralaskan tikar lusuh. Sementara Rahmah, ia kembali ke kamar dengan pikiran yang semakin dibuat. Bingung oleh tingkah Daryat suaminya. Ngapain sih Kang Daryat pakai tidur di sana segala? Katanya kamar itu buat gudang. Keesokan harinya, pagi itu seperti biasa, Rahmah akan pergi ke warung Mak Darmi untuk membeli daging atau lauk. Saat tiba di warung, banyak warga yang sudah berkumpul. Wajah mereka terlibat tenggang. Permisi Mak, saya mau beli ayam sama ikannya, ucap Rahmah. Maaf Rahmah, daging sama lauk kosong. Saya tidak ke pasar hari ini, mau melayat kepala sekolah. Kamu nggak ke sana sekalian? Kan si Sari sekolah di sana juga. Kan? Jawab Buk Darmi. Melayat, emang kepala sekolah? Kenapa? Bu, Rahmah heran. Kamu tidak tahu, ibu kepala sekolah meninggal. Katanya semalam jatuh di kamar mandi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya baru tahu malahan. Bu, kalau begitu, saya juga mau ke sana. Tapi nanti aja nyusul. Mau buat sarapan buat anak-anak sama suami dulu. Ujar Rahmah sembari gegas pulang untuk mengabarkan hal itu kepada suaminya. Rahmah bergegas pulang sambil menenteng kantong plastik kosong. Hatinya gelisah sejak mendengar kabar itu. Kepala sekolah meninggal jatuh di kamar mandi. Rasanya tak masuk akal. Baru kemarin sore Sari bercerita kalau sang kepala sekolah tampak sehat. Bahkan sempat memarahi beberapa murid karena tak ikut upacara. Sesampainya di rumah, Daryat sedang duduk di beranda, menatap jauh ke arah jalanan yang becek oleh sisa hujan semalam. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Kang, Rahma membuka percakapan pelan. Daryat menoleh setengah. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang berat. Kenapa, Bu kepala sekolah meninggal? Kang, katanya jatuh di kamar mandi. Orang-orang pada mau melayat. Tak ada keterkejutan di wajah Daryat. Hanya senyum tipis yang aneh. Oh, begitu ya, katanya datar, lalu kembali menatap ke depan. Rahmah menelan ludah. Ada sesuatu di nada suara suaminya yang membuat tengkuknya dingin. Kang, akang kok kayaknya nggak kaget. Setiap orang punya waktunya. Rahmah, jawab Daryat. Jatuh, sakit, itu hanya jalan. Karena yang sebenarnya, memang waktu ajalnya sudah tiba. Nada suaranya pelan, tapi menusuk. Rahmah diam. Ia tak tahu harus membalas apa. Hatinya mulai diselimuti ketakutan yang sulit dijelaskan.